Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat waktu luang, sehingga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menegakkan melaksanakan salat Jumat. Falillahil hamd. Maka segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena tidak ada jalan menuju keselamatan, kebahagiaan, kejayaan melainkan dengan jalan yang telah diajarkan, dijelaskan, dilalui oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Maka sepatutnya bagi seorang muslim agar selalu istiqamah di atas sunnah, agar selalu istiqamah mengikuti ittiba'ur rasul. Tak lupa juga Al-Fakir Al-Khatib mewasiatkan agar selalu taqwa Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, selalu bertakwa kepada Allah haitsuma kunta, dimanapun engkau berada adalah selalu bertakwa kepada Allah. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka selalu wasiat takwa selalu diwasiatkan oleh orang-orang terdahulu dan juga oleh orang-orang belakangan. Dan itu pun diwasiatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka takwalah yang menyelamatkan seseorang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muhammad Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah Al-Majah Al-Rabi'i Al-Qazwini, atau lebih masyhur terkenal dengan Al-Imam Ibnu Majah.
dalam kitab sunannya membawakan sebuah sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Majah, haddatsana Abu Bakar ibn Abi Shaybah, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Shaybah, ini rawi yang sifatun hafizun, yang tokoh terpercaya. Haddatsana Yazid bin Harun, telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun, rawi yang sifatun mutqinun abidun, yang terpercaya, kokoh, kuat hafalan. Haddatsana Abdul Malik bin Qudamah al-Juhani, telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Qudamah al-Juhani. Al-Hafiz Ibn Hajar mengomentari dalam Taqribut Tahdzib, dhaifun fi hafzihi, lemah dari sisi hafalan. Ishaq bin Abi Furat, dari Ishaq bin Abi Furat, kata Al-Hafiz majhul, juga rawi yang lemah. Al-Maqburi, yakni Sa'id bin Abi Sa'id, ini siqatun, rawi yang dipakai oleh Imam Bukhari, Muslim dan imam-imam yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati 'alan nas, akan sampai, akan datang kepada manusia, sanawatun khudda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya, penuh dengan kepalsuan. Yusaddiqu fiha al-kadhib, orang yang benar didustakan, orang yang jujur dikatakan pendusta. Wa yukadzibu fiha as-sadiq, orang yang berdusta dikatakan orang yang benar. Orang yang suka berdusta, berbohong, dikatakan orang yang jujur. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, orang yang amanah, yang dipercaya, dituduh berkhianat, dituduh tidak amanah, dituduh dengan macam-macam tuduhan yang buruk. Wa yukhawwalu fiha al-amin, orang yang berkhianat malah dijadikan orang yang percaya. Wa yantiqu fiha ar-ruwaybidah, kemudian Nabi sabdakan pada zaman-zaman tersebut akan berbicara ar-ruwaybidah. Kila wa ar-ruwaybidah, kata para sahabat, apa yang dimaksud dengan ruwaybidah ya Rasulullah? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ar-rajul as-safih. Dalam riwayat yang lain ar-rajul tafih. Dalam riwayat yang lain ar-rajul al-fuwaisiq, yatakallamu fi amri al-'ammah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan ar-ruwaybidah adalah orang yang tidak mengerti tentang ilmu, yang suka melakukan berbagai macam kemaksiatan, orang-orang yang rendah, yang tidak punya harga diri, tidak punya kehormatan, tapi dia berbicara di hadapan manusia dalam perkara-perkara yang penting. Dia berbicara di hadapan manusia seolah-olah dia yang paling alim tentang perkara tersebut, padahal dia tidak mengerti apa-apa. Maka Nabi gelari dengan at-tafi, as-safi, al-fuwaisi, orang yang bodoh, orang yang lemah akalnya, orang yang melakukan berbagai perkara-perkara yang hina, tapi diangkat, dia berbicara dalam perkara-perkara urusan-urusan manusia. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Majah dengan nomor hadis 4036 pada Kitabul Fitan,
pada kita tentang fitnah-fitnah, pada bab syiddatul zaman, kerasnya zaman tersebut. Tapi dalam sanadnya ada rawi tadi yang bernama Abdul Malik bin Qudamah al-Junahi dan juga Ishaq bin Abil Furat, sehingga hadis ini lemah, tetapi dia terangkat, yakni hadis ini menjadi hasan karena ada syawahid, ada penguat dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain, dari Anas bin Malik dan juga dari Auf bin Malik. Dari Anas bin Malik diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, demikian juga oleh Auf bin Malik Al-Afja'i juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad Al-Baihaqi. Sehingga hadis ini dihukumi oleh para ulama dengan sahih li ghairihi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi dijelaskan? Yusaddiqu fiha al-kazib wa yukadzibu fiha as-sadiq. Orang yang jujur dikatakan berdusta. Seorang muslim diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar selalu bersikap jujur. Alaikum bis-sidq, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, karena kejujuran itu akan mendatangkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mendatangkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim dituntut agar selalu jujur, baik dari ucapannya ataupun perbuatannya. Karena di antara orang-orang munafik tandanya dia selalu berdusta. Kalau berbicara selalu berbohong. Maka Nabi katakan alaikum bis-sidq. Maka wajib bagi seorang muslim agar jujur, selalu berpegang dengan kejujuran. Namun pada masa kita sekarang, orang yang jujur, benar-benar jujur, mana dikatakan pendusta, dikatakan berbohong. Justru orang yang berbohong malah dikatakan yang benar. Sudah hancur patokan dari kebenaran. Wa yu'tamanu fiha al-kha'in, dan orang yang amanah. Amanah juga diperintahkan oleh Allah dan Nabi. Walladzina amanu walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Di antara sifat orang-orang yang beriman, mereka selalu menjaga amanah yang diberikan kepada mereka. Dan sifat dari orang munafik juga dia mengkhianati amanah. Dan ini wakil terjadi pada masa kita. Orang yang menjaga amanahnya sekarang malah dijatuhkan, dikriminalisasi, bahkan dipenjara. Orang yang tidak amanah bahkan dijadikan patokan rujukan kepercayaan. Dan puncaknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ar-ruwaibidah tadi, yaitu mereka berbicara atas nama Allah, berbicara atas nama agama Allah, padahal mereka tidak punya ilmu sedikit pun tentang agama Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Inna Allah yaqbidu al-'ilma intiza'an yantazi'uhu min al-'ibad." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu langsung dari dada-dada hambanya. Tidak diangkat ilmu itu langsung dari dada-dada hambanya. Walakin yaqbidu al-'ilma min qalbi al-'ulama. Akan tetapi ilmu agama itu akan dicabut, diangkat dengan dimatikannya para ulama. Sehingga kalau ulamanya wafat, ilmunya pun akan terkubur, hilang bersama dengan wafatnya ulama tersebut. Hatta idza yabqa 'aliman, sampai tidak tersisa sedikit pun dari kalangan orang-orang yang alim. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala,
maka orang banyak, kebanyakan manusia mengangkat perkara-perkara agama ini sebagai ulamanya, sebagai ustaznya, sebagai kiainya, diangkat menjadi ulama, padahal dia jahil, bodoh, tidak mengerti agama. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmi. Kemudian ditanya tentang masalah ini, tentang masalah itu, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu. Fa'aftau bighairi ilmi, dalam riwayat yang lain fa'aftau bira'ihim. Kemudian dia berfatwa tanpa ilmu, enggak punya ilmu, berbicara semaunya atas nama agama. Dia berfatwa dengan hawa nafsunya. Apa akibatnya? Fadallu wa adallu. Maka dia terjatuh kepada kesesatan dan dia juga menyesatkan orang lain dengan fatwanya. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dalam kitab Zuhudnya, inna min asratis sa'ah an yultamas al-ilmu inda al-asagir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, di antara dekatnya hari kiamat adalah al-yultamas, dicarinya ilmu, dipelajarinya ilmu. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu agama, diambilnya ilmu indal asagir, diambilnya ilmu dari orang-orang al-asagir, orang-orang yang kecil, yakni orang-orang yang enggak mengerti tentang agama, enggak tahu tentang agama, diambil ilmu dari mereka. Dan ini termasuk dari alamatin nubuwah, tanda-tanda kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin dekatnya hari kiamat, maka semakin banyaknya orang-orang ar-ruwaibidah akan bermunculan. Dan pada masa kita sangat banyak orang yang berbicara agama tanpa ilmu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm." Janganlah engkau takfu, ditafsirkan dengan dua tafsir. Wa la taqfu, janganlah engkau takul, wa la tabi', janganlah engkau berkata atau mengikuti dalam perkara yang engkau tidak mengetahui, tidak tahu tentang perkara ilmu tersebut di dalamnya. Allah mengharamkan seseorang berkata-kata atas nama Allah dan Nabi-Nya, atas nama din, tapi tidak punya ilmu di sisi. Sehingga dosa yang paling besar, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Engkau berkata-kata atas nama Allah, atas nama agama Allah yang engkau tidak mengetahui dalam perkara tersebut. Enggak tahu apa-apa, enggak mengerti apa-apa, tapi berani berbicara atas nama agama Allah. Hadis ini faedah yang paling besar yang kita ambil, hendaklah seorang muslim memperhatikan dari mana dia mengambil ilmu agamanya, di mana dia mengambil ilmu agamanya. Lihat ustaznya, lihat gurunya. Karena banyak orang berbicara tentang agama tapi ternyata tidak mengerti apa-apa, bahkan tidak bisa ngaji pun. Pada masa kita sekarang dijadikan ustaz, dijadikan dai, tidak bisa ngaji. Dan itu wakil terjadi. Maka hendaklah setiap kaum muslimin perhatikan benar-benar dari mana dia mengambil ilmunya, karena semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Pada khutbah yang kedua ini, agama kita dibangun di atas ilmu. Agama Islam dibangun di atas ilmu. Sebagaimana Al-Imam
Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada Kitabul Ilmi pada bab yang ke-10, Al-Imam Al-Bukhari menulis bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Kata Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya pada Kitabul Ilmi, berilmu dahulu sebelum berkata dan beramal. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari membawakan firman Allah surah Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbi. Yani Allah memulai dengan ilmu. Seluruh amal-amal soleh yang ditegakkan di atas Islam dibangun di atas ilmu. Maka ilmu ada yang hukumnya fardu ain, wajib atas setiap kaum muslimin mempelajarinya. Harus dia belajar tentang perkara-perkara yang Allah wajibkan atasnya. Di antaranya rukun iman, wajib dia mengenal Allah, wajib dia mengenal malaikatnya, wajib dia mengenal rasulnya, kitabnya, hari kiamat, takdir. Di antaranya juga yang Allah wajibkan tentang salat, wajib dia mengetahui rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, pembatal-pembatalnya. Ini perkara-perkara yang harus wajib dipelajari atas setiap kaum muslimin. Karena agama Islam dibangun di atas ilmu. Seseorang yang beribadah, beramal saleh tanpa ilmu, maka amalannya tertolak. Al-Imam Muslim dalam kitab sahih menukil sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang Nabi tidak pernah memerintahkannya, Nabi tidak pernah mengajarkannya, Nabi tidak pernah menjalankannya, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Yakni di sisi Allah tidak bernilai apapun amalan tersebut. Maka dalam Islam kedudukan ilmu di atas segala-galanya. Maka hendaklah dari kita semua memperhatikan, melihat diri kita, apakah ilmu-ilmu yang hukumnya fardu ain telah kita pelajari atau belum. Cross-check diri kita. Jika ternyata kita masih kurang mengenal Allah, kita masih kurang mengenal rukun-rukun Islam, rukun iman, maka wajib atasnya belajar dan belajar. Ini perintah. Tetapi hendaklah dia mengambil ilmunya dari benar-benar ulama yang rabbaniyin, ulama-ulama muhaqqiqin, ulama-ulama yang mengerti ketika berbicara tentang Quran, dia mengerti tentang tafsirnya, dia mengerti tentang nasikh wal mansuknya, dia mengerti tentang lughahnya. Ketika dia membahas tentang hadis, dia mengerti tentang kedudukan hadisnya, bagaimana syarah ulama. Ketika membahas tentang fikih, dia mengerti tentang perselisihan para ulama di dalamnya. Nah, carilah ulama-ulama yang seperti itu. Ambil ilmunya dari orang-orang yang seperti itu. Jauhi orang-orang yang berbicara atas nama Allah, berbicara atas nama agama, tapi fatwanya aneh-aneh, fatwanya ngaco. Sehingga terpecahlah di antara perpecahan umat Islam karena yang dijadikan rujukan orang yang jahil, jadikan rujukan ulama, sehingga pecah kaum muslimin, tidak bersatu. Maka persatuan selalu dimulai dengan ilmu. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi kita, wa qur rabbi zidni ilman. Selalu diperintahkan oleh Nabi kita agar selalu meminta tambahan ilmu. Maka hendaklah setiap muslim perhatikan dari mana dia belajarnya, siapa yang dia ambil ilmunya. Perhatikan benar-benar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين أن الحمد لله رب العالمين. السلام. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Safu-safufakum, luruskan, rapatkan, rapatkan safnya. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi